Selamat datang di persidangan Majelis Sinode ke-52 di periode 2024-2027. Persidangan ini adalah sebuah momen di mana kita berkumpul sebagai tubuh Kristus untuk merenungkan, berdiskusi, dan membuat keputusan demi kemajuan gereja kita dan kemuliaan kerajaan Allah. Melalui persidangan ini kita mulai berefleksi tentang hakikat sebagai gereja. Karl Barth dalam karyanya yang monumental Chartes Dogmatiques mengingatkan kita bahwa gereja bukanlah institusi manusia, melainkan penciptaan oleh firman Tuhan. Gereja ada karena panggilan dan inisiatif ilahi, bukan karena keinginan atau usaha kita. Ini mengajarkan kita kerendahan hati dan ketergantungan kita pada Tuhan dalam segala usaha gerejawi kita. Begitulah yang disadari Gemit menuju 2031, rencana induk pelayanan telah mengarahkan kita untuk menyadari diri sebagai gereja misioner. Gereja yang rasuli, yaitu gereja yang hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan hadir dan menjadi berkat di tengah dunia. Menuju pencapaian yang besar itu kita ada dalam pergumulan 4 tahunan yang dalam haluan kebijaksanaan umum pelayanan penguatan 2 disebutkan lakukan keadilan, cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan pencapaian 4 tahun harus dimulai dengan tindakan hari ini. Selama 1 tahun kita akan berada dalam spirit hormati Tuhan, berlaku adil, jaga keutuhan bangsa untuk damai sejahtera negeri. Terima kasih atas khotbah yang luar biasa dari Pendeta Yahya Milu. Terima kasih untuk satu peringatan bagi panggilan kerendahan hati. Kalau kita lihat subtema kita mengenai hormati Tuhan, mengenai panggilan untuk kita berlaku adil, itu dikaji dengan luar biasa. Tetapi ada satu hal yang menggeliti kita. Mengapa kita perlu menjaga keutuhan bangsa? Hari ini saya mau mengatakan sebuah kebenaran sejarah. Kebenaran tentang kiprah-kiprah gereja-gereja di Indonesia Timur. Semenjak kepemimpinan Presiden Soeharto, sebenarnya wilayah Indonesia Timur, wilayah NTT adalah penyumbang APBN terbesar. Sejarah mencatat bahwa untuk Indonesia pada masa pemerintahan itu, wilayah-wilayah NTT yang di dalamnya adalah wilayah-wilayah Gemit pula kehilangan cendana dan menopang APBN sebesar 52% untuk pembangunan. Ketika cendana menyusut, pemerintah melirik ke Papua yang penyebaran penduduknya juga oleh banyak gereja-gereja dengan emasnya yang menyumbang hampir 70% APBN. Dan menuju Indonesia Emas 2045, siap atau tidak siap, wilayah timur Indonesia adalah salah satu primadona. Maluku akan tampil dengan blok Masela gas alamnya, dan NTT akan hadir dengan tanah jarangnya, sumber daya alam kita dengan 13 mineral masa depan, siap untuk energi baru terbarukan. Karena itu, jika kawan-kawan misalnya di Nadatul Ulama menyerukan Islam Nusantara, maka dari timur leluhur anak-anak cucu Gemit akan menyerukan pengorbanan Nusantara. Demi Indonesia, Gemit dalam kekurangan dan kemiskinannya akan terus berkarya sambil terus berdoa. Semoga pengorbanan kami, pengorbanan kita selalu memberi buah, dan kita juga beroleh bagian sebagai salah satu stakeholders pembangunan. Saudara-saudara yang kami hormati, persidangan ini dibiayai oleh persembahan yang datang dari jemaat-jemaat, termasuk anak yatim dan para janda miskin. Mereka membiayai kita agar kita memperjuangkan doa-doa mereka. Kalau kita lihat tentang apa yang terjadi hari ini, pergumulan Gemit adalah tentang pendidikan, khususnya 596 sekolah Gemit yang masih bergumul seputar fasilitas kekurangan tenaga guru dan bahkan hampir tutup karena pendanaan.
Hari ini Gemit harus serius memikirkan pemberdayaan aset-aset sebagai jalan kemandirian. Hari ini Gemit perlu penguatan kapasitas organisasi, terutama sistem organisasi yang memperkuat karakter Kristus dalam pelayanan kita. Hari ini Gemit bergumul agar semua yayasan bergerak dalam langkah yang sama. Semuanya harus menahan ego sehingga tidak berada di sudutnya masing-masing. Hari ini Gemit akan terus menggemakan pemberdayaan serta pergumulan pembangunan fisik. Gemit Center, kantor sinode yang daya tahannya tinggal 10 tahun, serta pembangunan posteri majelis sinode harian. Dengan kata lain, persidangan ini adalah upaya menemukan akar masalah sehingga kita mampu mengobati masalah itu secara tepat. Hari ini seperti kata Jordan Moltmann dalam bukunya The Charge in the Power of the Spirit menentang kita untuk melihat gereja sebagai komunitas harapan yang hidup dalam pengharapan akan pemulihan akhir semua ciptaan. Ini mendorong kita untuk melihat sidang kita tidak hanya sebagai pertemuan administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk membayangkan dan bekerja menuju masa depan gereja yang lebih inklusif, adil, dan penuh kasih. Kami berterima kasih untuk peran panitia yang menyukseskan kegiatan ini, untuk Pendeta Min bersama teman-teman yang berlelah-lelah, untuk Saudara Sles dan kawan-kawan yang mempersiapkan ruangan ini, untuk kawan-kawan DPP-UPP yang meski akan mengakhiri periode ini, tetap bersemangat meninggalkan jejak pelayanan dalam kegembiraan, dan terutama untuk teman-teman ex officio yang datang dari Nuaf dan Nanof, dari Letek Tasik, dari negeri Tribuana, dari Mabes Restu. Secara khusus saya menyapa sahabat dari negeri Sabalong, Samalewa, Plasis Pulau Sumbawa, dan mengucapkan selamat datang untuk sahabat-sahabat dari negeri Fuafuni dan negeri Sejuta Lontar, Saburai Jua, dari negeri Wangi Timur Tengah Selatan, dan dari Kupang Daratan dan Semau. Kita semua hadir di sini. Semoga persidangan ini adalah momentum kegembiraan. Di ruangan saya menemukan coretan tangan di kertas tua, tulisan tangan almarhum Pendeta Beni Fudi. Dia menulis, di setiap persidangan, Beta selalu ambil waktu untuk meneteskan air mata. Karena persidangan itu melelahkan, melewati banyak argumen. Dan Beta selalu bertanya, mungkinkah selalu ada generasi Gemit yang masih mau meneteskan air mata bagi Gemit? Saya memastikan bahwa dalam kekurangan, Gemit berjalan dengan kerendahan hati. Dalam kekurangan pun, Gemit tidak bisa diintimidasi. Dalam kekurangan pun, Gemit, pemimpin-pemimpin tidak bisa diintimidasi dengan berita-berita hoax. Sebab kita akan terus maju. Kita tidak akan bergeser sedikit pun. Dan kita tidak akan menyenangkan manusia karena kita hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Saya meyakini bahwa kita semua akan meneteskan air mata dan selalu meminta keadilan Tuhan, sehingga air mata para hambanya mengubah wajah NTT. Karena kita percaya perubahan di NTT akan mengubah Indonesia. Dan air mata itu tetap ada dari kita, oleh kita, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat bersidang. Hinamatov Humanai, Syafat Akim Gamyakan. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita duduk bersama sebagai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.